membahas tentang tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh orang yang ingin melakukan pernikahan. Pertama, tahapan yang pertama adalah husnu ikhtiyari zaujah, itu menyeleksi pasangan masing-masing. Itu tahapan yang pertama. Sehingga dalam pembahasan tahapan yang pertama dulunya itu kategori yang diseleksi dalam memilih pasangan yang paling inti adalah agama dan akhlak. Itu agama dan akhlak, bukan hanya agama saja, tetapi juga akhlak. Secara garis besar, ketertarikan seseorang itu ada karena kecantikan, kemudian karena harta, kemudian yang ketiga karena nasab, kemudian yang keempat karena ketokohannya, kemudian yang kelima karena agamanya. Mungkahul mar'ah bijamaliha, bidiniha, kemudian binasaliha, oleh hasabiha. Jadi Nabi mengatakan seseorang itu dinikahkan karena ada ketertarikan 4 ataupun 5 perkara. Dari 5 perkara tersebut, kalau memang tidak ada semuanya, yang paling inti adalah agamanya. Itu dari pihak wanitanya. Tapi kalau dari pihak laki-laki itu yang diseleksi di samping agama juga akhlak. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, apabila ada seorang laki-laki yang bagus agamanya dan akhlaknya melamarmu, maka terimalah dia. Jadi Rasulullah mencoba uragam juga 2 poin. Karena uragam yang beragama dan berakhlak yang terima. Karena seseorang yang sudah bagus agamanya belum tentu bagus akhlaknya. Kadang-kadang orang-orang rajin jamaah, rajin salat jamaah, kan? Rajin bangun salat di tengah malam, tetapi karakter akhlak seseorang itu belum tentu bagus. Karena kadang-kadang karakter itu adalah bawaan dari dia lahir. Paling itu menyesali kerja buat, penambah saya terkurangi baju, emosinya ataupun hal-hal yang lainnya. Dia nyoba olahraga di dalam agama dan akhlak. Jadi terpesona dengan kerja buat. Nah, ulun kamalin kan 15 tahun lah daya. Jadi baik dari segi agama mendang, tapi boleh bisa juga akhlak. Nyembah olahraga, nyembah ulinang agama mendang. Nah, agama mendang yang di dalam yang memang hana lain. Punya konflik silahkan. Buat agama, buat keturunan, buat keindahan wajahnya. Nah, konfliknya kalau mantap lah kan. Ini memang tidak ada konflik, paling tidak agamanya. Apakah anak juga ada akhlak warinang? Karena memang warinang hanya akhlak. Artinya payah dan tidak warinang yang bagus akhlak. Karena bahasa kita sekaligus ada 5 kondisi wanita yang tidak bagus akhlak yang sering mengulang-ulang. Pasal bila nah 5 bahwa keadaan kondisi wanita yang hanya bagus akhlaknya. Yang pertama ketika menstruasi, kemudian yang kedua ketika dia sedang hamil, yang kedua ketika dia baru saja melahirkan, yang ketiga ketika dia sedang menjalani nifas, bahasa saya itu madu, itulah atau 5 kita tersebut. Artinya apa? Nanti tiap-tiap yang naga melahirkan berarti mensapo hotel naga akhlak. Hotel yang agak buruk akhlak macam mana? Hotel he. Hotel suci ke hamil. Memang pada dia hamil. Nah, kemudian dia hamil nifas berulang akhlak. Nah, dia nifas kadang kambung lamun he terjadi. Nah, kan? 30 akhlak. Nah, naik rokok penandakan berselang ke kehamilan yang kedua. Nah, maka uragam harus mengerti terhadap 5 kondisi buruk akhlaknya wanita. Yang kalau pegang Al-Quran yang juga.
Ada dalam Al-Quran, fankihu ma qaba lakum, nikahilah ma qaba lakum, sesuatu yang membuat kamu tentram dengannya. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, untuk orang itu bukan man, dalam bahasa Arab man. Adapun maunya untuk yang bukan orang ataupun yang tidak berakal, bukan man. Bahasa Arab man, yang untuk benda yang tidak berakal, untuk makhluk yang tidak berakal. Maunya man ladzi, kan, yang maknanya seseorang dipakaikan kepada orang makhluk yang berakal. Sehingga terjadi sebuah hal yang kontradiktif seperti ini. Kenapa Allah Ta'ala kepada wanita itu mengatakan ma, fankihu ma? Seharusnya man, fankihu man qaba lakum, nikahilah orang-orang yang membuat kamu tentram hati. Tetapi dalam ayat itu Allah mengatakan fankihu ma, nikahilah benda ma itu kan benda yang tidak berakal. Padahal maksudnya di situ adalah wanita. Maka ulama tafsir mengatakan, kenapa Allah Ta'ala mengatakan ma, sedangkan konteksnya di situ adalah wanita. Secara kaidah bahasa Arab, ma itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Maka ulama tafsir mengatakan Allah Ta'ala mengatakan ma, isim mausul di situ, yang pada dasarnya digunakan kepada sesuatu yang tidak berakal. Namun pada hari ini Allah Ta'ala mengatakan kepada wanita, linaqsi uqulihinna, karena wanita itu kurang akalnya. Jadi dari pun Allah Ta'ala juga menegaskan bahwa wanita itu kurang akalnya, nggak tersinggung dan sakit hati, apalagi ke Allah Ta'ala, kan? Nah, harus menerima kenyataannya. Artinya bukan mana namanya doakan, tetapi mereka memang begitulah kesopanannya. Jadi hanya berniat untuk menghina seseorang, hanya berniat untuk menyakiti seseorang, tetapi memang laginya dia Urina untuk tupeh perasaan baga ikut legok kabagian juga yang hanya kita tupeh orang terhormat tupeh. Maka salah satu ide kepada Rasulullah dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah baru turun dari Mi'raj, kekalian di neraka banyak sekali wanita dalam penghuni neraka. Yang diurinakan dalam dalam neraka ya Rasulullah, ya nahunna yakfurna bil ashir, karena sesungguhnya wanita itu sangat banyak yang kufur terhadap suaminya. Makna kufur tidak bisa melihat kebaikan ataupun sangat menyakiti perasaan suaminya dari ucapannya. Iban makna kamu kufur ya Rasulullah kepada suami, gedayang dalam diurinannya. Iban makna kamu kufur kepada suami, gerincikan ya Rasulullah, seandainya suamimu berbuat baik 364 hari, kemudian dia berbuat salah 1 hari, maka kamu akan mengatakan aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirinya. Dan itu menurut Hertu 65 Napitun Hertu 65 murah Hertu 60 put berbuat baik kepada kedua istri, tioro ada yang doa kai. Nah, tioronya ada kan, kami yang tak pernah pada orang doa kai. Jadi kebaikan yang dilakukan selama 364 hari itu hilang dan tertutupi oleh kejahatan yang dilakukan oleh 1 hari. Nah, di tioro lagi nyota laki penanya Bubaya pakai benanya orang Pak Sofi kan. Ti orang bubaya tu be. Dari ti bulan nah 20 ti bulan orang bubaya. Pak orang direkturnya. Yang bayar dah. Kayak kali belum ranjang ini Pak Sofi kan. Baik orangnya ni. Kenapa? Dan sila ku hantar pun anak belum. Ternyata lang 20 ti bulan orang dah bulan tak belum. Nanti ni yang itu kaya ada orang. Jadi yang sering kejadian Mbak Urina, mudah-mudahan bukannya termasuk minoritas yang tidak termasuk dalam kategori kebanyakan wanita yang kufur terhadap suami. Kembali kepada persoalan Beno, kalau untuk laki-laki seleksinya adalah ilmu agama dan akhlak.
Kalau anak agamanya naik ber, adapun naik sembahyang, ini yang perlu kita perhatikan dalam menyeleksi calon suami. Kemudian juga dalam akhlak ini naga, emosional, ataupun narakus dan sebagainya. Adapun untuk urinam yang diukalan agama anda, yang jatuh dan sembahyang bahana, dan minimal menegakkan. Jadi tahapan yang pertama adalah menyeleksi calon pasangan. Ini kesimpulan yang telah lalu mendapat kadang ayah dan ngatur pada baru-baru ini.